أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ujian yang diberikan oleh Allah bisa berbentuk nikmat yang berlimpah. Kemudian bisa juga dalam bentuk kesulitan-kesulitan. Secara perlahan nikmat itu Allah cabut. Mungkin disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan, bisa juga dalam bentuk ujian yang lain. Bedanya ujian dengan laknat, kalau ujian itu diberikan Allah kepada orang yang beriman untuk diuji oleh Allah kadar keimanannya. Semisal Nabi Muhammad SAW pernah diuji oleh Allah di waktu dia berdakwah di suatu daerah namanya Taif. Pada suatu hari Nabi itu dilempari oleh masyarakat yang tidak senang dengan dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW sampai Nabi terluka. Kemudian Nabi Allah Ibrahim juga pernah diuji. Bagaimana ujiannya? Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian siapa lagi? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini saudagar yang kaya raya. Kemudian difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang begitu gagah dan memiliki anak yang banyak. Kemudian satu persatu anaknya itu dicabut oleh Allah dan kemudian tidak satu pun yang tersisa. Kemudian begitu gagahnya Nabi Ayub itu selama 18 tahun badannya itu berkudis semuanya. Tapi apa doanya kepada Allah? Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah anugerahkan kepada aku penyakit, dan kemudian Engkau maha penyayang dari segala penyayang. Jadi kalau ada yang lebih sayang, Allah paling penyayang. Artinya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak Muhammad, kemudian Nabi Allah Ibrahim, kemudian Nabi Ayub, tidak ada di antara mereka itu yang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menerima ini sebagai bentuk ujian. Ini ujian kalau diberikan kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila cobaan yang berat itu diberikan kepada manusia-manusia yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan ujian namanya. Itu azab. Itu laknat. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun." Orang yang keluar dari ril yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari aturan lain yang selain yang telah Allah tetapkan, maka menunggu giliran saja. Itu laknat namanya. Itu azab namanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk ujian itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama hamba-hamba Allah yang beriman? Kata Allah, pasti akan aku uji. Di antara orang beriman itu minal khaufi wal ju', yaitu rasa ketakutan dan kelaparan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bisa disebabkan takut jatuh miskin, kemudian takut atau gamang menjalani hidup, atau takut cemas anak gadis telat dilamar orang. Pokoknya ada rasa
ketakutan di dalam diri. Bisa jadi takutnya itu takut dimutasi, takut menerima konsekuensi untuk menyatakan kebenaran. Misalnya kalau diungkapkan kebenaran ini, konsekuensinya ini, sehingga keberanian itu tak ada. Yang ada itu diliputi rasa ketakutan. Minal khauf wal ju', rasa takut dan rasa lapar. Kemudian wa naqsin minal anwa, kekurangan harta. Allah cabut sedikit demi sedikit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Kemudian anfus, jiwa yang gersang, jiwa yang tidak memberikan ketenangan. Wal anfusirah, kemudian paceklik. Wa basiris sabirin, kata Allah, orang yang lulus ujian yang disebutkan di atas tadi, sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang sabar. Orang yang sabar itu kalau diuji dengan rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kemudian hantaman kejiwaan, paceklik, insya Allah dia tidak akan mengeluh dan bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagi orang yang beriman itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuknya bulan suci Ramadan, bukankah kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu? Tidak dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nas. Ibarat orang bertanding bola voli, kita itu sudah dimenang baikkan oleh Allah satu tanpa bertanding, tapi sudah dapat poin satu. Coba kalau kita punya anak atau kita sendiri dipanggil oleh Allah, si soleh, soleha kesini nak, bagaimana perasaan kita? Atau si bungsu sayang kesini, atau si sulung kesini, anak soleh mama kesini. Kembang-kembang hidung kalau dipanggil seperti itu. Bagaimana kalau Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam? Coba dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu.